Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku atau standar deviasi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan di sini. Untuk soal kita kali ini, kita diberikan sebuah data dalam bentuk barisan angka. Nah, dari data ini kita akan menghitung jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, dan lain-lain. Oke? Nah, pertama di sini kita akan mencari nilai jangkauannya terlebih dahulu. Di mana rumus yang digunakan untuk mencari nilai dari jangkauan yaitu J sama dengan X max dikurang X min. Apa itu X max? X max di sini yaitu angka terbesar yang ada pada soal kita di sini, yaitu 90. Lalu dikurangkan dengan X min. Apa itu X min? Yaitu angka terkecil yang ada pada soal kita kali ini, yaitu 40. Dan 90 dikurang 40 hasilnya 50, sehingga inilah dia nilai dari jangkauan untuk soal kita kali ini. Lanjut ke yang kedua, yaitu tentang jangkauan antar kuartil atau istilah lain dari hamparan. Di mana rumus yang digunakan yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1. Apa itu Q3? Apa itu Q1? Q3 ini merupakan nilai dari kuartil 3 dan Q1 yaitu nilai dari kuartil 1. Maka kita harus ingat kembali dengan rumus kuartil. Namun kali ini ada cara termudah untuk menentukan nilai kuartil tanpa menggunakan rumus. Perhatikan caranya. Langkah pertama, kita bagi 2 sama banyak antara kiri dan kanan dari angka yang ada pada soal kita kali ini. Ingat, harus sama banyak kiri dan kanan. Caranya, perhatikan. Datanya di sini ada 11 angka. 11 dibagi 2 itu hasilnya 5,5. Itu artinya sebelah kiri 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kanan juga 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, perhatikan sini. Ingat ya, sekali lagi. Datanya harus kita bagi 2 sama banyak antara kiri dan kanan. Di kiri tadi 5, kanan juga 5. Selanjutnya, data sebelah kiri juga kita bagi 2 sama banyak antara kiri dan kanan. Perhatikan. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagi 2 hasilnya 2,5. Itu artinya 2 di kiri, 2 di kanan. Lanjut lagi. Yang sebelah kanan sini. Angkanya juga ada 5. Kalau kita bagi 2 hasilnya 2,5. Itu artinya sebelah kiri 2 angka. Sebelah kanan juga 2 angka. Ingat, kiri dan kanan itu angkanya harus sama banyak. Nah, perhatikan di sini. Yang di tengah-tengahnya sini itu sebagai nilai Q1-nya. Yang tengah-tengah bagian kanan sini itu sebagai nilai Q3-nya. Kalau seandainya diminta Q2-nya, itu yang di tengah-tengah sini, itu nilai Q2-nya. Namun kali ini kita tidak membutuhkan nilai Q2. Yang kita butuhkan di sini cukup Q1 dan Q3 saja. Oke, perhatikan. Q3-nya yaitu 70, dikurang Q1-nya 50. Dan 70 dikurang 50 tentunya hasilnya sama dengan 20. Dan inilah dia nilai dari hamparannya. Lanjut ke soal bagian ketiga, yaitu tentang simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Di mana rumusnya digunakan yaitu Q_D sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Sama dengan setengah. Untuk nilai Q3 dikurang Q1 sudah kita cari pada soal yang nomor 2 tadi. Yaitu sama dengan nilai H atau nilai hamparan. Kita peroleh hasilnya tadi 20. Maka untuk Q3 dikurang Q1 sini langsung saja kita ganti dengan angka 20. Karena sudah kita cari tadi. Oke. Dan setengah dikali 20 tentunya hasilnya adalah 10. Sehingga inilah dia nilai simpangan kuartil untuk soal kita kali ini. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Yaitu tentang simpangan rata-rata. Nah, untuk mencari nilai dari simpangan rata-rata, terlebih dahulu yang harus kita lakukan, cari nilai rata-rata dari data yang diberikan di sini. Oke, nah perhatikan cara untuk mencari nilai rata-ratanya.
Caranya itu tinggal kita jumlahkan terlebih dahulu angka-angka yang ada di soal kita ini. Oke, perhatikan. X bar sama dengan 40 ditambah 40 ditambah 40 tambah 50 sampai dengan ditambah 90. Per di bawahnya 11. Nah, dari mana datang angka 11? 11 ini artinya itu diperoleh dari banyaknya angka yang ada pada soal kita di sini. Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Makanya di sini dia per 11. Lanjut sama dengan. Kita jumlahkanlah bagian atas terlebih dahulu. 40 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 50 ditambah lagi 50 tambah 60 tambah 60 tambah 70 tambah 70 tambah 80 tambah 90. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 660 per di bawahnya di sini yaitu 11. Dan 660 dibagi 11 tentunya hasilnya sama dengan 60. Ini baru nilai rata-ratanya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai rata-rata, barulah kita bisa mencari nilai dari simpangan rata-rata. Di mana rumus yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari simpangan rata-rata. Nah, sekarang perhatikan kelanjutannya. Sama dengan sigma dari, ingat sigma itu artinya jumlah. Jumlah dari mana? Perhatikan di sini. Nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata. XI itu nilai yang ada pada soal di sini. Pertama, mulai dari 40. Perhatikan, nilai mutlak dari 40 dikurangkan dengan rata-ratanya 60. Maka sini kita tulis nilai mutlak dari 40 dikurang 60. Lalu ditambahkan dengan apa? Lanjut lagi dengan angka yang kedua. 40 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi 60. Ditambah lagi, perhatikan angka selanjutnya 50. 50 kita kurangkan dengan rata-ratanya tadi 60. 50 dikurang 60. Lanjut lagi ke angka selanjutnya 50 juga. Yaitu 50 dikurangkan dengan rata-ratanya 60. Masih dengan angka 50. 50 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi 60. Lanjut ke angka 60 lagi. 60 dikurangkan dengan rata-ratanya juga 60. Lalu ditambah lagi angka selanjutnya. Masih dengan angka 60. 60 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi 60. Lalu ditambah lagi angka selanjutnya 70. 70 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi 60. Lalu ditambah lagi masih dengan angka 70 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi 60. Lanjut ke angka 80. 80 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi 60. Lalu terakhir angka 90. Kita kurangkan dengan rata-ratanya tadi 60. Ingat harus pakai tanda nilai mutlak. Karena rumusnya tadi pakai tanda nilai mutlak. Per di bawahnya yaitu N. Ingat N itu banyaknya angka yang ada di soal sini. Tadi sudah kita hitung. Yaitu ada 11 angka. Maka di bawah sini dia per 11. Lanjut sama dengan. Perhatikan lagi di sini. Nilai mutlak dari 40 dikurang 60 itu kan hasilnya berapa? Negatif 20 ya. Karena dia ada tanda nilai mutlak, berarti nilai itu wajib positif. Ingat, jika hasil yang kita peroleh di sini ada yang negatif, maka langsung saja kita rubah ke dalam positif karena dia ada tanda nilai mutlak. Itu perlu diingat. Oke. 40 dikurang 60 hasilnya negatif 20. Karena ada tanda nilai mutlak, maka jawabannya situ positif 20. Lalu ditambah angka selanjutnya. 40 dikurang 60 hasilnya negatif 20 karena ada tanda nilai mutlak maka hasilnya positif 20. Ditambah lagi angka selanjutnya. 50 dikurang 60 hasilnya negatif 10 karena ada tanda nilai mutlak jawabannya positif 10. Ditambah lagi. 50 dikurang 60 hasilnya negatif 10 karena ada tanda nilai mutlak jawabannya jadi positif 10. Begitu seterusnya. Oke. 50 dikurang 60 hasilnya negatif 10 karena ada tanda nilai mutlak jawabannya jadi positif 10. Lalu 60 kurang 60 0. Lanjut lagi 60 dikurang 60 hasilnya juga 0. Lalu 70 dikurang 60 hasilnya 10. Lalu 70 dikurang 60 hasilnya juga sama 10. Lalu 80 dikurang 60 hasilnya 20. Terakhir 90 dikurang 60 hasilnya 30. Per di bawahnya di sini, yaitu tetap sama, yaitu 11.
Selanjutnya tinggal kita jumlahkan bagian atas terlebih dahulu. 20 tambah 20 tambah 20 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 20 tambah 30. Di sini kita peroleh totalnya yaitu sebesar 140. Nanti untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas di sini perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Itu lebih penting. Oke. Nah, per di bawah sini tetap sama yaitu 11. Dan 140, perhatikan, kita bagi dengan 11, tentunya hasilnya sama dengan berapa? Yaitu 12,727. Nah, ini dia nilai untuk simpangan rata-rata untuk soal kita kali ini. Perhatikan, apa ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan tulis lewat kolom komentar pada video kita kali ini. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal bagian kelima, yaitu tentang ragam atau variansi. Oke, perhatikan di sini caranya. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung nilai ragam ataupun variansi, yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia rumus untuk menentukan nilai ragam atau variansi. Nah, sekarang perhatikan kelanjutannya. Ingat, sigma itu artinya jumlah. Jumlah dari mana? Jumlah dari ini. XI dikurang rata-rata, X bar, tutup kurung, dikuadratkan. Yang pertama, XI yang pertama mulai dari 40. Oke, ganti XI-nya dengan 40. X barnya tadi rata-ratanya berapa tadi? Sudah kita hitung tadi, yaitu 60 kalau tidak salah nilai rata-ratanya. Oke, perhatikan di sini. Pertama, 40. Oke. Kita kurangkan dengan rata-ratanya tadi, yaitu 60. Jangan lupa dikuadratkan, karena rumusnya sini dikuadratkan. Lanjut, angka selanjutnya 40 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi 60. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah lagi angka selanjutnya, yaitu 50. 50 dikurang 60, lalu tutup kurung dikuadratkan. Lanjut ke angka di sebelahnya, masih dengan angka 50. 50 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi 60, tutup kurung dikuadratkan. Lanjut lagi, pindah ke angka selanjutnya. Masih dengan angka 50. 50 kita kurangkan dengan rata-ratanya tadi 60. Tutup kurung, jangan lupa dikuadratkan. Pindah lagi ke angka di sebelahnya 60. 60 dikurangkan dengan rata-ratanya juga 60. Lalu dikuadratkan. Lanjut ke angka selanjutnya, masih dengan angka 60. 60 kita kurangkan dengan 60, tutup kurung, dikuadratkan. Lanjut lagi, angka 70. 70 dikurangkan dengan rata-ratanya 60 tadi. Oke, lalu jangan lupa dikuadratkan. Lanjut lagi ke angka di sebelahnya, masih dengan angka 70. 70 dikurangkan dengan rata-ratanya 60. Tutup kurung, jangan lupa dikuadratkan. Lanjut, kita pindah ke angka 80. 80 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi 60, tutup kurung, jangan lupa dikuadratkan. Dan terakhir tentunya angka 90 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi 60, tutup kurung, jangan lupa dikuadratkan. Per di bawahnya sini yaitu N. Ingat, N tadi banyaknya angka yang ada pada soal. Tadi sudah kita hitung banyaknya yaitu 11. Lanjut sama dengan, perhatikan kelanjutannya. 40 dikurang 60 hasilnya negatif 20. Lalu jangan lupa dikuadratkan. Negatif 20 dikuadratkan, kita peroleh hasilnya yaitu positif 400. Lanjut angka sebelahnya lagi. 40 dikurang 60 hasilnya negatif 20. Lalu dikuadratkan, hasilnya positif 400. Ditambah lagi. 50 dikurang 60 hasilnya negatif 10. Lalu dikuadratkan, hasilnya positif 100. Pindah ke angka di sebelahnya. 50 dikurang 60 hasilnya negatif 10. Lalu dikuadratkan, hasilnya positif 100. Lanjut lagi. 50 dikurang 60 hasilnya negatif 10. Lalu dikuadratkan, hasilnya positif 100. Lanjut lagi. 60 dikurang 60 hasilnya 0. Walaupun dikuadratkan, hasilnya tetap 0. Oke, bagian sini hasilnya 0. Lalu pindah lagi ke selanjutnya. 60 kurang 60 hasilnya 0. Dikuadratkan, hasilnya juga tetap 0. Pindah lagi, 70 dikurang 60 hasilnya 10. Lalu dikuadratkan, hasilnya 100. Lalu 70 dikurang 60 hasilnya 10. Dikuadratkan, hasilnya juga tetap 100. Selanjutnya, 80 dikurang 60 hasilnya 20.
lalu dikuadratkan, jangan lupa. Hasilnya yaitu 400, lalu angka terakhir 90 dikurang 60 hasilnya 30, lalu dikuadratkan hasilnya adalah 900. Per di bawahnya sini yaitu tetap sama, yaitu 11. Sama dengan. Sekarang kita jumlahkan bagian atas terlebih dahulu. 400 ditambah 400 hasilnya 800. Ditambah 100, 900. 1000, 1100, 1200, 1300, 1700, 2600. Ya kan? Kita peroleh hasilnya 2600. Per di bawahnya di sini tetap sama yaitu 11. Sama dengan 2600 dibagi 11 tentunya kita peroleh hasilnya setelah dibulatkan yaitu 236,36. Ini dia nilai untuk ragam atau variansi untuk soal kita kali ini. Ingat sekali lagi, ini merupakan nilai dari S kuadrat atau nilai ragamnya. Nah, lanjut sekarang kita masuk ke soal nomor 6 atau soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang simpangan baku atau standar deviasi, di mana rumus yang digunakan yaitu S sama dengan akar dari ini. Sama dengan, nah perhatikan, bentuk yang di dalam akar ini, itu kan sama dengan nilai dari variansi atau ragam yang sudah kita cari pada soal yang nomor 5 tadi. Itu untuk nilai S kuadrat. Oke, perhatikan di sini. Maka nilainya itu akan sama dengan akar dari S kuadrat. Perhatikan, S, biar S kuadrat ini jadi S tentunya dikasih akar. Sama dengan S kuadrat. Ingat tadi S kuadrat, berapa hasil dari S kuadrat pada soal yang nomor 5 tadi? Kalau tidak salah 236,36. Ya kan? Maka di sini S kuadrat kita ganti dengan S kuadrat yang sudah kita cari tadi. Yaitu akar dari 236,36. Sama dengan akar dari 236,36 tentunya nilainya sama dengan berapa? Yaitu kalau tidak salah hasilnya 15,37. Nanti untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas perhatikan langkah ataupun cara penyelesaiannya itu yang lebih penting. Oke? Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.